Tak tunggoni wis. Rasane nangis tok. Lowo malah. Woi. Saya udah sampai di salah satu spot yang rada lumayan angker sih katanya, tapi saya sudah pernah kesini. Nanti saya spillkan sedikit tempatnya kayak apa. Nah ini sebenarnya saya tetap janjian sama teman-teman ya, ada kurang lebih berapa orang tadi, 4 atau 5 orang nanti yang nyusul, tapi nggak di sini, sepanjang kali ini aja. Di bawah itu udah kali. Mereka nyari tempat sendiri-sendiri, nanti kita kontak-kontakan aja. Nah saya milih di sini tempatnya. Sebentar saya spillkan dikit. Kalinya di bawah sana ya. Nanti kita pasang joran di sini. Ini agak malam dikit. Saya pakai kamera belakang aja dulu bentar. Nah ini teman-teman, kalinya atau sungainya. Nanti kita nitik spot di sini aja. Ini di bawah jembatan. Ini sebuah rel kereta api yang udah lama nggak dipakai, ini udah puluhan tahun kali ini. Nah ini tempatnya teman-teman, di bawah sono kan kali ini. Nah nanti paling kita pasang joran di bawah, terus kita nungguin di sini ya. Seperti biasa kita pasang lonceng, biar kalau kemakan ketahuan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ada celana anak kecil? Kita cek dulu ya. Takutnya ada ODGJ atau orang di sini. Sebenarnya saya juga pengen masang di sini, pengen masang di bawah sana, cuman kayaknya tempatnya nggak bisa buat masang gitu ya, rumputnya masih tinggi banget. Nah begini kurang lebih tempatnya. Nanti kita sebetahnya aja ya teman-teman, nggak janji bisa nyampe pagi kalau di sini.
Oke teman-teman, tadi 2 joran udah saya pasang di bawah sana. Sebenarnya dulu sering ke sini, jadi spot ini sih bukan spot untuk nyari sidat yang babon ya, atau yang gede, paling ukuran sekiloan sedang gitu. Cuman potensi juga di sini karena emang sepi ya, jarang yang mancing malam itu, jarang di sini. Tapi saya sempat lihat tadi ada bekas orang mancing, mungkin siang hari ada yang mancing, tapi kalau malam hari sangat jarang. Saya dulu sering kesini juga sama teman-teman, tapi kali ini saya nyoba sendiri, mudah-mudahan masih potensi ada ikannya. Terus tapi nanti kalau misalkan beberapa jam nggak ada pergerakan ya kita nyari spot lain. Terus tempat ini itu lumayan serem ya, karena ini salah satu spot yang dihindari untuk sendiri sebenarnya. Kalau berdua, bertiga, apalagi berempat sih masih aman ya. Ini di sebuah kolong rel kereta api yang terbengkalai, yang sampingnya itu tadi adalah sungai. Ya sepi beginilah, sepi. Terus kisah-kisah angker juga sempat menjadi bahan cerita. Ini dulu sempat pernah ada orang yang gantung diri juga di sini, tepatnya masih di atas rel itu ya, di atas rel, talinya ke atas ke bawah sungai sempat, tapi udah lama banget. Semenjak itu ya udah, namanya tempat begini sering ini ya, jadi kesannya itu tambah angker gitu. Cuman ya cobalah kita coba. Terus ini agak unik teman-teman, jadi saya sering lihat konten-konten kreator horor juga, asik juga ya nonton para konten kreator horor yang mereka uji nyali di mana-mana tempat angker. Sebenarnya teman-teman saya itu udah dibilang biasa lah, cuman tempatnya ya di pinggir sungai kayak gini, apalagi mancing sidat. Siapapun yang pernah mancing sidat atau penghobi sidat udah paham lah dimana harus berhadapan mental dengan tempat-tempat yang seperti ini, yang konon katanya itu sidat banyak di tempat-tempat yang angker gitu kan. Sebenarnya secara natural sih nggak seperti itu. Sidat itu kan salah satu hewan nokturnal ya, yang dia itu berkeliarannya itu malam hari, terutama yang sidat-sidat gede kayak gitu, nyari makannya itu memang binatang malam lah, boleh disebut seperti itu. Jadi kalau dibilang tempatnya angker ya memang karena sepi terus jarang orang kesini gitu kan. Hewannya itu sensitif, makanya saya tinggal itu tadi sempat pakai pencahayaan, sebenarnya nggak bisa kayak gitulah, minim harusnya, tapi tadi saya shoot buat kebutuhan rekam aja nih, buat dokumentasi tadi. Makanya nih nunggu biasanya agak lama kalau udah ada pencahayaan seperti itu. Jadi selama ini kalau kita mancing sidat terus ngalamin hal-hal horor itu kan cuman sebatas dari mulut ke mulut gitu. Ya mungkin saya coba barangkali kalau didokumentasikan itu agak lumayan asik gitu. Ya horornya seperti apa, atau cuman halusinasi. Kalau pengalaman ya boleh ditanya lah, siapapun yang mancing malam di tempat-tempat yang katanya mistis, angker, itu pasti ngalamin yang hal-hal seperti itu. Entah itu nalar, entah di luar nalar ya kan. Kita di alam terbuka ini kadang-kadang ngedenger suara yang aneh-aneh itu, padahal binatang, padahal benda apa jatuh, itu udah paranoid dulu, takut dulu gitu. Nah yang penting di pinggir-pinggir sungai itu yang paling diwaspadai yang pertama jalur evakuasi dulu lah, takutnya kepleset atau banjir bandang dan lain sebagainya. Kita udah tahu jalurnya mau kemana. Yang pertama itu. Yang kedua safety-nya, karena banyak binatang malam yang berbisa kayak ular, kalajengking dan lain sebagainya, itu yang perlu diwaspadai. Jadi idealnya sih survei tempat dulu.
kecuali yang udah hafal-hafal tempat kayak gini gitu ya. Paling bedanya kalau lama nggak dikunjungin paling rumputnya udah tinggi dan lain sebagainya. Kalau soal angker itu soal mental sama kadang-kadang halusinasi gitu ya. Coba kita cek teman-teman, ini udah jam 11 malam kurang lebih, tapi sambaran ikan juga belum ada. Tapi dari tadi itu kayak suara kresek-kresek, takutnya ular atau apa ya, kita cek ya. Udah mulai agak serem suasananya itu. Arahnya itu di sini nih, arah-arah pohon, arah ke sana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum. Kondisi masih aman ya teman-teman. Mungkin perasaan saya aja yang agak paranoid, merinding, terus bau-bau wangi itu nggak bisa saya gambarkan di sini. Apa itu? Daun-daun. Aman ya, sejauh ini aman ya. Tuh kan, gak suara hewan apa gitu, cuman ya kadang memang bikin merinding. Di sana tuh. Astagfirullahaladzim. Kalian lihat nggak? Itu di pohon bambu seberang kali ya. Udah hilang ya. Kita tutup lagi aja lah.
nggak ada sih, nggak ada apa-apa. Paling kalau dengar suara-suara kayak gitu tuh, kalau misalkan kerekam biarin aja udah. Dari arah sana terus. Tapi saya cek nggak ada orang gila itu yang saya takutin. Soalnya kan tadi kelihatan ada baju di atas tuh, baju anak-anak. Ini kalau konten kreator horor udah pasti dieksplor bisa-bisa ini. Ada sih, pernah saya lihat di channel apa gitu, kesini luar biasa interaksinya. Tapi memang kalau sendiri ya saya rasain sendiri paling kayak gini. Dengeran nggak suara kayak orang nangis? Ini kadang-kadang saya mikir ini hewan atau apa gitu kan, buat tenangin diri. Agak kehibur tuh, kayaknya ada hadroh bubaran. Dengeran nggak speakernya itu? Jauh. Ini sekitar jam 12 lewat dikit. Nah, di sini saya mau sambar temen aja. Di sini kayaknya nggak ada pergerakan sidak dari tadi. Ini giliran mau pulang malah ngaco ini. Sebentar. Kamera belakang aja sebentar. Ini saya mau cabut ya teman-teman. Tapi kok ekstrim juga ini gangguan sebelah sini nih. Suara itu dari tadi sebelah sini. Ini giliran direkam nggak ada. Tadi nggak direkam teriak-teriak. Ayo muncul. Gusti Allah. Allahu Akbar. Kaget deh. Percuma weh, nangis-nangis tapi nggak ngetok. Tak tunggoni ngetok, coba. Tak tunggoni. Tak tunggoni wis. Rasane nangis tok. Lowo malah. Yo. Dange nggo bonus ae. Nangis-nangis tok ya mau nyamperi kok nang endi nggonmu. Bali ki aku, ora ngetok bali ki ya. Sesuk meneh. Kurang mancing sih. Yang kene wae ning rasa melu. Nangis-nangis barang yang nyedaki curhat ngene lho.
Wis ya. Wih, jangan ngageti, awas ngageti. Awas ngageti. Sok meneh nek banyune apik aku rene. Woi. Luweh.